Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Simak baik-baik ya. Untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Contoh, maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Lanjut cerita berikutnya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjut 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita definisikan lompat ke depan searah dengan sumbu X positif, sedangkan lompat ke belakang searah dengan sumbu X negatif. Sehingga untuk langkah pertama dia melangkah sejauh 2 langkah ke depan. Jadi pergerakannya itu dari 0 sampai 2. Ini langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua 3 langkah ke belakang. Jadi posisinya sekarang mundur 3 langkah. Berarti dia ke arah sumbu Y negatif. Maksudnya sumbu X negatif. Selanjutnya 2 langkah ke depan. Berarti dia ke arah sumbu X positif. Lanjut, langkah keempat 1 langkah ke belakang, ke arah sumbu X negatif. Selanjutnya 1 langkah lagi ke belakang, ke arah sumbu X negatif. Berdasarkan hasilnya, untuk mengetahui posisi anak tersebut berdiri berarti dia berada tepat di belakang, 1 langkah di belakang posisi awal pada saat diam. Namun untuk berbicara banyak langkah yang dilakukan oleh anak tersebut, kita akan berbicara mengenai nilai mutlak, yakni kita untuk mengetahuinya kita tinggal menjumlah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 9 langkah. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian,
Tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Perhatikan beberapa contoh percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan berikut ini. Garis bilangan digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana arah ke kiri menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya, arah ke kanan menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Untuk garis bilangan yang pertama, tanda panah bergerak ke arah kanan berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 3, dan besar langkah yang dilalui tanda panah adalah 3. Hal ini berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3, atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Begitupun bisa kalian perhatikan di garis bilangan berikutnya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita dapat tuliskan konsep nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, mutlak X dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X besar atau sama dengan 0, dan X-nya adalah min X jika X kurang dari 0. Definisi tersebut dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mutlak 1/2 sama dengan 1/2 karena 1/2 besar dari 0. 1/2 adalah bilangan positif. Selanjutnya, mutlak dari 5 sama dengan 5 karena 5 mutlak lebih dari 0, artinya 5 adalah bilangan positif. Selanjutnya, nilai mutlak min 3 sama dengan min 3 sama dengan 3 karena min 3 kurang dari 0, artinya min 3 adalah bilangan negatif. Beberapa latihan berikut bisa kalian kerjakan untuk memahami konsep nilai mutlak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sifat 1.1. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, jika mutlak AX ditambah B sama dengan C lebih atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. AX tambah B sama dengan C untuk X lebih atau sama dengan min B per A. Nah, bagaimana cara mendapatkan min B per A? Kedua min B-nya kita pindahkan ke B-nya kita pindahkan ke sisi kiri. Kemudian dia jadi min, kemudian X, A-nya B-nya dibagi dengan A, berarti min B per A. Ini untuk mengetahui persekitaran dari X, artinya daerah himpunan untuk menemukan X berada di atas min B A min B per A. Begitupun untuk sifat berikutnya, ketika min AX tambah B sama dengan C, untuk X-nya kurang dari min B per A. Itu adalah sifat pertama. Selanjutnya, jika mutlak AX tambah B sama dengan C
kurang dari 0, artinya C itu negatif. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan AX tambah B sama dengan C. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nilai mutlak hasilnya akan selalu bernilai positif. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya kita ubah berdasarkan bentuk definisi. Nilai mutlak X kurang 3 akan berbentuk X kurang 3 jika X lebih atau sama dengan 3. Dan dia akan berbentuk min X tambah 3 jika X-nya kurang dari 3. Begitupun dengan mutlak 2X kurang 8 akan berbentuk 2X kurang 8 jika X lebih atau sama dengan 4, sedangkan akan berbentuk min 2X tambah 8 jika X-nya kurang dari 4. Selanjutnya, untuk X kurang dari 3, maka bentuk X kurang 3 tambah mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5 menjadi min X tambah 3 dikurang 2X tambah 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Kenapa bentuknya berubah? Karena kita pakai X-nya kurang dari 3, artinya X-nya juga kurang dari 4, makanya kedua bentuknya berubah menjadi bentuk yang negatif. Nah, karena X kurang dari 3, maka nilai X sama dengan 2 memenuhi persamaan, karena 2 kurang dari 3. Selanjutnya, untuk X kurang atau sama dengan untuk X lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 4, maka mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X kurang 8 sama dengan 5 menjadi X kurang 3 kurang 2X tambah 5 sama dengan 5 tambah 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 0. Karena X lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Untuk X lebih dari 4 atau sama dengan 4, maka mutlak X kurang 3 ditambah mutlak 2X tambah min 8 sama dengan 5 menjadi X kurang 3 ditambah 2X kurang 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 16/3. Di sini kita tidak ambil X lebih atau sama dengan 3 karena kan X lebih atau sama dengan 4 sudah lebih juga dari 3. Nah, karena X lebih atau sama dengan 4, maka X sama dengan 16/3 memenuhi persamaan. Jadi penyelesaian dari mutlak X kurang 3 ditambah 2X kurang 8 sama dengan 5 adalah X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 16/3. Selanjutnya kita akan melihat tabel hubungan akar X kuadrat dan nilai mutlak X, di mana dalam tabel ini di sini ketika X-nya sama dengan min 4, maka X kuadratnya sama dengan 16. Akar X kuadrat sama dengan 4 dan nilai mutlak X-nya sama dengan 4. Begitupun dengan min 3, X kuadratnya sama dengan 9, akar X kuadrat sama dengan 3, mutlak X min 3 sama dengan 3. Untuk bilangan positif 3 dan 4 sama, sehingga ketika tabelnya terisi penuh maka kalian akan mendapatkan bahwa akar X kuadrat dan nilai mutlak X akan sama. Berdasarkan tabel sebelumnya kita mendapatkan bahwa akar X kuadrat sama dengan mutlak X, sehingga sifat ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan
suatu persamaan. Misalnya adalah mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita ganti nilai mutlak x menjadi dalam bentuk akar x kuadrat sama dengan 7. Nah, di sini ketika kita ingin menghilangkan akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan. Di slide ini salah. Seharusnya dia akar 2x kurang 1 kuadrat kemudian dikuadratkan, sehingga nanti akarnya hilang dan 7-nya menjadi kuadrat. Baik, langkah selanjutnya adalah 4x. Kita karena 2x kurang 1 kuadrat hasilnya adalah 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 sama dengan 49 itu dari 7 kuadrat. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan 49 sehingga di ruas 4x kurang 2 kurang 4x tambah 1 kurang 49 sama dengan 0 karena 49 kurang 49. Selanjutnya karena 1 kurang 49 jadi min 48, sehingga kita sederhanakan kedua ruas kita bagi 4 sehingga tersisa x kuadrat kurang x kurang 12 sama dengan 0. Nah, kita cari pemfaktorannya, ternyata kita temukan x kurang 4 kali x tambah 3, sehingga kita bisa mengetahui x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3. Baik, jika kalian selesaikan menggunakan cara pertama untuk 2x kurang 1 sama dengan 7, maka kalian akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 tadi sudah diselesaikan menggunakan cara pertama. Kalian bisa mengerjakan nomor 2 dengan cara menggunakan sifat akar x kuadrat sama dengan nilai mutlak x sebagai latihan. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.